Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, namaku Alifa Erviani dari kelas 11 IPS 2. Kali ini aku akan menjelaskan dan memberi contoh dari bab 4 dan bab 5 ekonomi kelas 11 semester 1. Bab 4 membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih indeks harga itu apa? Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari suatu periode ke periode lainnya. Nah, sebagai contoh, pada zaman dulu, harga bakso di pinggir jalan paling cuma Rp8.000, atau bisa lebih murah lagi. Nah, pada tahun 2020 ini, harga bakso bisa menjadi Rp15.000 sampai Rp25.000. Contoh kedua yaitu harga angkot pulang sekolah. Harga angkot pulang sekolah dulu hanya Rp2.000. Namun sekarang harga angkot bisa 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Contoh terakhir yaitu harga beras per kilo. Itu akan naik di setiap tahunnya. Nah, perubahan-perubahan harga ini kemudian dicatat serta dihitung rata-ratanya oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Indeks harga nantinya digunakan sebagai sebuah alat ukur serta petunjuk bagi perekonomian suatu negara. Sekarang kita lanjut ke inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, saat menjelang hari raya, harga barang-barang pokok naik karena banyaknya permintaan dari masyarakat, sehingga banyak penjual yang menaikkan harga jualnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Contoh kedua, misalnya, setiap bulan Fani diberi uang saku Rp200.000. Namun, pada bulan ini dia mendapatkan uang Rp400.000, maka ia akan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Hal inilah yang membuat permintaan menjadi naik hingga harga barang ikut naik. Dari peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menaikkan tingkat konsumsi dan juga tingkat permintaan konsumen sehingga mendorong penjual untuk menaikkan harganya dan terjadilah inflasi. Kaitan indeks harga dengan inflasi. Yang pertama, nilai IHK digunakan untuk mengukur inflasi yang terjadi di tahun tersebut. Kedua, IHK dan inflasi digunakan oleh pemerintah saat menentukan batasan dari harga jual barang. Yang ketiga, IHK dan inflasi digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi di negara tersebut dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikannya. Next adalah bab 5. Bab 5 membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ada yang tahu nggak kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Contoh-contohnya adalah, suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya, negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah orang yang meminjam ke bank akan meningkat. Contoh kedua yaitu, sebuah negara mengalami inflasi sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. Bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar atau menurunkan cadangan kas negara. Dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Sebagai contoh yaitu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, melakukan penghematan pengeluaran negara, dan melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa yang dimaksud dengan indeks harga dan contohnya, apa yang dimaksud dengan inflasi dan contohnya, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta contoh-contohnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya dapat berguna.
Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.